Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nandi Rofandi dari Program Studi Pendidikan Vokasional Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di video ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran yang membahas mengenai sinkronisasi sistem tenaga listrik, yang dimana dengan mempelajari sinkronisasi sistem tenaga listrik ini diharapkan kalian mampu memiliki kompetensi dasar berupa penjelasan bagaimana prinsip kerja dari sinkronisasi sistem tenaga listrik. Nah, langsung saja sebelum masuk ke materi sinkronisasi, di sini saya akan sedikit mengingatkan mengenai sistem penyaluran tenaga listrik. Karena proses sinkronisasi tersebut memang terjadi atau dilakukan pada sistem penyaluran tenaga ya. Di sini dapat kalian ketahui semua kelistrikan berawal dari pembangkitan, di mana pembangkitan ini sendiri terdiri dari beberapa generator yang digabungkan, lalu dialirkan ke sistem transmisi dan pada akhirnya didistribusikan ke konsumen yang bisa kita nikmati sehari-hari. Nah, lalu yang dimaksud dari pengertian sinkronisasi sistem tenaga listrik ini apa sih? Nah, di sini ada pengertian sinkronisasi sistem tenaga listrik. Sinkronisasi adalah suatu cara untuk menghubungkan dua sumber atau beban arus bolak-balik atau AC. Sumber AC tersebut antara lain generator dan beban adalah transformator yang akan digabungkan atau diparalel dengan tujuan untuk meningkatkan keandalan dan kapasitas sistem tenaga listrik. Jadi sinkronisasi ini merupakan proses penggabungan dua sistem yang bekerja pada sistem tegangan AC. Contohnya yaitu saat sebuah generator disambungkan ke jaringan PLN ataupun penambahan unit generator yang diparalelkan dengan generator yang sebelumnya yang telah tersambung ke dalam sistem jaringan PLN. Nah, dapat dilihat pada gambar ini terdapat dua buah generator pada satu busbar. Generator 1 dalam keadaan terbuka dan akan diparalelkan atau disinkronkan ke dalam jaringan atau busbar, dan terdapat generator 2 yang telah tersambung atau telah sinkron dengan jaringan atau busbar. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya apa sih tujuan dari sinkronisasi sistem tenaga listrik ini? Seperti yang telah disebutkan pada pengertian tadi, yang pertama yaitu mendapatkan daya yang lebih besar. Kebanyakan pusat pembangkit di Indonesia menggunakan generator sinkron 3 fase di dalam operasionalnya. Terbatasnya kemampuan sebuah generator untuk memenuhi kebutuhan beban, maka diperlukan adanya beberapa generator yang bekerja bersama dalam satu sistem jaringan listrik untuk memenuhi kebutuhan daya listrik yang lebih besar. Nah, untuk itu menjalankan beberapa generator yang bekerja bersama harus melalui proses sinkronisasi. Kedua, efisiensi atau menghemat biaya. Nah, sinkronisasi ini dilakukan untuk menghemat biaya. Contohnya apabila kita membutuhkan daya listrik sebesar 800 kW, sedangkan kita hanya memiliki generator 500 kW, maka kita tidak perlu mengganti generator tersebut dengan biaya yang lebih mahal. Kita hanya perlu menambahkan satu unit lagi generator yang dijalankan secara bersamaan dengan generator yang lama, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih sedikit. Lalu ketiga, memudahkan penentuan kapasitas generator. Jadi ketika saat kita membutuhkan sebuah generator, kita hanya perlu memikirkan kebutuhan daya untuk saat ini saja. Apabila suatu saat di kemudian hari kita membutuhkan daya yang lebih besar, maka kita dapat menambahkan unit generator. Terakhir, menjamin kontinuitas atau kelangsungan ketersediaan daya listrik. Jadi dengan adanya sinkronisasi ini kita bisa dapat daya listrik yang terus-menerus secara cepat, tidak butuh waktu yang lama dengan cara menambahkan unit generator saja. Nah, selanjutnya untuk melakukan sinkronisasi ini ternyata tidak semudah itu ya kawan-kawan. Ada syarat yang harus diperhatikan. Yang pertama, memiliki tegangan kerja yang sama. Jadi ketika satu generator atau sistem telah bekerja, lalu kita ingin menambahkan sebuah generator berikutnya, maka kita harus samakan dulu tegangannya. Misalkan di jaringan tegangannya 380, maka generator yang akan kita masukkan juga harus sama 390. Kedua, seperti yang kita ketahui, di sistem 3 fase terdiri dari fase R, S, dan T. Maka di sini urutannya ketika ingin dihubungkan juga tidak boleh berbeda atau terbalik ya.
harus memiliki urutan fasa yang sama. Lalu ketiga, memiliki frekuensi kerja yang sama. Seperti yang kita ketahui, di Indonesia digunakan frekuensi 50 Hz. Berbeda di setiap negara, ada yang menggunakan 60 Hz, tergantung sistem kelistrikan yang saat ini digunakan di negara masing-masing. Terakhir, memiliki sudut fasa yang sama. Jadi antara sistem yang sudah berjalan dan generator yang akan disinkronisasi harus memiliki sudut fasa yang sama. Nah, seperti yang telah dijelaskan, maka sinkronisasi ini merupakan proses untuk menyamakan tegangan, frekuensi, sudut fasa, dan urutan fasa antara dua sumber daya AC. Nah, selanjutnya di sini terdapat jenis sinkronisasi yang berdasarkan pada arah atau susunan peralatan pada sistem tenaga listrik. Pertama, sinkronisasi maju atau forward synchronization, yaitu proses sinkronisasi generator ke dalam sistem atau busbar. Jadi yang disinkronisasi ini adalah generator yang dimasukin ke dalam sistem busbar di sini. Lalu yang kedua, sinkronisasi terbalik atau reverse synchronization atau backward synchronization, yaitu suatu proses sinkronisasi di mana suatu jaringan supply akan digabungkan ke dalam busbar. Sinkronisasi ini biasanya terjadi pada sistem tenaga listrik di suatu pabrik, yaitu di mana suatu jaringan supply akan digabungkan ke dalam suatu jaringan sistem atau busbar yang ada. Nah, selanjutnya untuk dapat memenuhi persyaratan-persyaratan dari sinkronisasi ini, kita memerlukan peralatan untuk sinkronisasi. Peralatan yang kita perlukan dalam proses sinkronisasi ini, yang pertama ada double voltmeter, adalah pengukur tegangan dengan tampilan dua pengukuran tegangan, yaitu untuk tegangan dari peralatan yang akan disinkronisasi, yaitu generator, dan tegangan sistem yang telah bekerja. Lalu kedua ada double frequency meter untuk menampilkan nilai frekuensi dari kedua sumber AC. Lalu ada sinkroskop. Alat ini yang digunakan untuk mengetahui sudut fasa dari kedua sumber. Terdiri dari jarum berputar. Jika jarum berputar tersebut berada pada posisi tepat di jam 12, maka sudut fasa dari kedua sumber sama dengan 0 dan dapat dikatakan kedua sumber sudah sefasa atau dalam sudut fasa yang sama. Lalu yang terakhir ada fase sequence indicator. Alat ini yang digunakan untuk mengetahui sequence fasa atau urutan fasa, dilengkapi dengan jarum yang berputar. Jika jarum berputar searah jarum jam, maka dapat dikatakan memiliki urutan fasa positif atau RST, dan jika berputar sebaliknya maka berurutan negatif atau terbalik atau RTS. Nah, semoga dapat dipahami ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.